Mengapa nasib sulit berubah? Mungkin itu pertanyaan sebagian besar orang dari dulu hingga kini. Sesungguhnya apapun yang kita alami saat ini adalah hasil atau akibat dari tindakan yang kita lakukan sebelumnya. Dan kalau kita tarik mundur lagi, segala tindakan yang kita lakukan saat ini maupun dulu sangat dipengaruhi oleh program yang ada di pikiran kita, terutama di pikiran bawah sadar. Mungkin perlu saya sampaikan sedikit, pikiran bawah sadar berfungsi satu, bisa sebagai tempat menyimpan memori jangka panjang, kemudian kebiasaan, kreativitas, intuisi, kepribadian, value atau nilai-nilai yang kita yakini, kemudian belief system atau sistem keyakinan. Yang sangat perlu disadari bahwa belief system atau sistem keyakinan adalah program pikiran yang paling mendeterminasi atau paling kuat pengaruhnya terhadap proses berpikir, ucapan, tindakan, dan perilaku kita. Dan karena ia bekerja di pikiran bawah sadar, kita sama sekali tidak menyadari keberadaannya. Kepercayaan inilah mendikte seseorang dengan memunculkan perasaan atau emosi tertentu, bisa perasaan nyaman atau perasaan tidak nyaman. Kepercayaan mengakibatkan kecenderungan atau dorongan untuk hanya memperhatikan, mencari, melihat, mendengar, atau menerima informasi yang sejalan dan menguatkan kepercayaan kita. Tadi beberapa kali saya menyebut pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, mungkin perlu saya sampaikan sedikit. Pikiran bawah sadar adalah bagian pikiran yang tadi saya sebutkan sebelumnya, menyimpan mengenai memori jangka panjang, intuisi, emosi, kepribadian, kreativitas, sistem kepercayaan, dan value. Mengapa disebut dengan pikiran bawah sadar? Karena umumnya pikiran bawah sadar tidak disadari keberadaannya dan mempengaruhi hidup kita atau perilaku kita secara otomatis dan sering tidak diketahui. Kemudian pikiran sadar umumnya hanya berfungsi menyimpan hal-hal yang berkaitan dengan memori jangka pendek, kemudian berpikir kritis, analitis, membandingkan dan memutuskan. Bila informasi yang masuk bertentangan dengan kepercayaan yang telah ada di pikiran kita, maka secara spontan pasti ditolak. Itulah sebabnya orang biasanya kalau dinasehati biasanya sulit berubah, karena informasi yang masuk tidak sejalan dengan informasi yang ada di pikiran bawah sadar orang itu. Jika informasi atau program yang ada di pikiran bawah sadar orang itu berisi program yang tidak mendukung kemajuan hidupnya, maka apa yang dialami berikutnya akan selalu sama dengan sebelumnya, sampai ada informasi atau program baru yang lebih baik menggantinya. Dan akhirnya kita menyebutnya nasib. Kemungkinan besar Anda pernah punya seorang teman atau saudara atau tetangga yang sudah dinasihati berkali-kali dengan cara apapun, sulit berubah dari kebiasaan atau sikap buruknya. Hal demikian terjadi karena adanya mental block atau penghalang mental dalam pikirannya. Mental block adalah sebuah program pikiran yang menghambat seseorang untuk berkembang atau maju. Program ini terletak di pikiran bawah sadar kita dan masuk melalui suatu proses programming, yaitu program yang kita dapatkan bisa dari orang tua, keluarga, saudara, teman, sekolah, media sosial, dari YouTube, dari buku, dari majalah, atau dari mana saja. Pikiran sadar kita mulai terbentuk saat kita berusia 3 tahun. Salah satu fungsinya adalah untuk berpikir analitis. Kemampuan yang juga disebut dengan critical factor atau faktor kritis ini akan semakin kuat dan sangat kuat pada saat kita menginjak umur 13 tahun.
Kemudian bila kita ingin mengubah suatu program pikiran yang ada di pikiran bawah sadar, kita akan mendapat hambatan dari faktor kritis ini. Itulah sebabnya orang sulit berubah. Ketika kita masih kecil, mungkin saja orang tua atau pengasuh, guru, atau teman-teman pernah mengatakan, kamu gitu aja kok nggak bisa, kamu tuh kok bodoh banget, kamu tuh kok salah terus, kamu tuh kok malas banget, kamu tuh kok cengeng banget, dan sebagainya. Semua pernyataan tersebut tidak disadari langsung masuk ke pikiran bawah sadar dan menjadi program pikiran saat disampaikan oleh orang yang kita anggap punya otoritas, apalagi saat kecil. Misalnya disampaikan oleh guru, orang tua, pemuka agama, atau orang-orang dewasa di sekitar kita. Bila di masa depan ternyata menghambat upaya pencapaian tujuan tertentu, pada saat itulah program tersebut menjadi mental block. Sebuah penelitian menyebutkan 77% dari program yang kita miliki adalah program yang salah, dipengaruhi oleh virus pikiran dan bekerja menghambat kita untuk berhasil. Dan yang lebih menarik, peran dan pengaruh pikiran bawah sadar terhadap hidup kita sangat besar, yakni sebesar 90%, sedangkan pikiran sadar hanya 10%. Dengan kata lain, kekuatan pikiran bawah sadar 9 kali lipat lebih kuat dari pikiran sadar.